Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hana, mahasiswa manajemen Undira atau Universitas Dian Nusantara. NIM saya 111222232. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perbankan syariah yang dipimpin oleh Bapak Laode Muhammad Hikmat, ZSE MSI. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, yang pertama itu ada pengertian pembiayaan bank syariah. Buat teman-teman yang belum tahu, aku bantu jelasin ya. Pembiayaan bank syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak yang dibiayai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil sesuai prinsip-prinsip syariah. Baik, di slide selanjutnya itu ada manfaat pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah memberikan banyak manfaat untuk kita nih, diantaranya itu bebas dari riba karena menggunakan akad sesuai prinsip Islam. Dan kedua itu ada keseimbangan risiko dan keuntungan, dibagi secara adil sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada hubungan saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Keempat ada kepastian biaya tanpa tambahan bunga yang berubah-ubah. Dan kelima ada transparan dan adil, semua akad dilakukan secara terbuka. Dan yang berikutnya ada mendukung inklusi keuangan menjangkau masyarakat yang belum terlayani bank konvensional. Dalam pembiayaan syariah dikenal dua akad utama yang menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu yang pertama ada akad mudharabah dan yang kedua ada akad musyarakah. Akad mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal atau sahibul ma'al dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, asalkan bukan karena kelalaian pengelola. Dan yang kedua itu ada akad musyarakah, kedua pihak bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian dibagi proporsional berdasarkan besarnya kontribusi modal. Prinsip jual beli dalam pembiayaan syariah diterapkan karena adanya perpindahan kepemilikan atas suatu barang antara bank syariah dan nasabah. Prinsip ini sangat penting dalam pembiayaan barang produktif, seperti pembelian barang pesanan atau usaha lainnya, dan menjadi salah satu pilar utama dalam produk pembiayaan bank syariah. Prinsip jual beli dalam pembiayaan syariah itu ada tiga. Yang pertama ada murabahah, yaitu jual beli dengan penegasan harga pokok dan margin keuntungan. Dan yang kedua ada istisna, yaitu jual beli barang pesanan yang masih dalam proses pembuatan. Dan yang terakhir itu ada asalam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian. Prinsip sewa-menyewa dalam pembiayaan syariah itu biasa disebut prinsip ijarah. Prinsip ijarah adalah akad sewa-menyewa dalam pembiayaan syariah. Berbeda dari jual-beli, ijarah tidak memindahkan kepemilikan barang, tetapi hanya memberikan hak pakai kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik prinsip ijarah itu ada 5. Yang pertama ada objek transaksi, berupa barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan. Kedua ada hak kepemilikan, tetap dimiliki oleh pihak pemberi sewa, biasanya bank. Yang ketiga ada pembayaran sewa, dilakukan secara berkala sesuai kesepakatan. Keempat ada jangka waktu, jelas dan disepakati sejak awal akad. Dan yang kelima ada akad ijarah, harus memenuhi rukun dan syarat sah menurut syariat. Skema pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Pembiayaan ini bertujuan membantu nasabah dalam pembiayaan operasional usaha tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Skema pembiayaan ini dapat menggunakan beberapa jenis akad, diantaranya mudharabah musyarakah bagi hasil, mudharabah jual beli, wakalah, dan kafalah. Selanjutnya ada pembiayaan investasi syariah, merupakan pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank atau perusahaan pembiayaan syariah untuk menjalankan atau mengembangkan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembiayaan ini bertujuan untuk mendukung ekspansi usaha atau investasi jangka menengah hingga panjang dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba serta praktik yang dilarang dalam Islam. Tujuan investasi syariah. Buat teman-teman yang belum tahu tujuan investasi syariah itu apa aja sih? Yang pertama itu ada membeli tanah dan bangunan serta kendaraan yang digunakan untuk keperluan usaha. Yang kedua ada melakukan rehabilitasi, modernisasi, dan ekspansi usaha agar bisnis dapat berkembang dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada investasi pada tempat usaha, modal usaha, atau sarana produksi lainnya yang mendukung kelancaran dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.
Pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi individu atau keluarga seperti pembelian rumah, kendaraan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Pembiayaan ini tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah, yaitu ada bebas dari riba dan unsur haram lainnya. Kedua, ada menggunakan akad yang sesuai syariat seperti murabahah, hijarah, dan musyarakah. Dengan pembiayaan ini, nasabah bisa memenuhi kebutuhan konsumtif secara halal, adil, dan sesuai syariat Islam. Pembiayaan sindikasi syariah adalah kerjasama antara beberapa lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan dalam jumlah besar kepada satu nasabah, biasanya untuk proyek-proyek besar seperti infrastruktur atau perumahan. Ciri-ciri utama pembiayaan sindikasi syariah. Yang pertama ada melibatkan 2 atau lebih lembaga keuangan sebagai peserta sindikasi. Kedua, menggunakan dokumen dan akad yang sama, dikelola oleh satu agen sindikasi. Ketiga, dana, resiko, dan hasil, margin atau bagi hasil, dibagi sesuai porsi masing-masing. Keempat, ada umumnya bersifat jangka menengah hingga jangka panjang dan nominalnya besar. Terakhir, ada tanggung jawab masing-masing peserta terbatas pada porsi dana yang disalurkan, tidak saling menanggung. Pembiayaan take over bank syariah adalah pembiayaan yang terjadi ketika bank syariah mengambil alih transaksi pembiayaan non-syariah yang sudah berjalan atas permintaan nasabah. Istilah take over berarti pengambilan alihan piutang atau pembiayaan dari suatu lembaga pembiayaan oleh lembaga pembiayaan lainnya. Prinsip dasar ekonomi syariah. Ekonomi syariah dibangun atas 5 prinsip dasar yang bersumber dari nilai-nilai Islam, yaitu yang pertama tauhid atau keimanan, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya sumber hukum dan pengatur segala aktivitas ekonomi dan kehidupan manusia. Kedua, ada adl atau keadilan, menegakkan keadilan dalam distribusi kekayaan transaksi bisnis dan perlakuan antar manusia agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, ada nubuwah atau kenabian, menjadikan ajaran dan teladanan para nabi sebagai pedoman moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang jujur dan amanah. Keempat, ada khilafah atau kepemimpinan, yaitu menekankan peran pemerintah atau pemimpin dalam mengelola dan mengawasi ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dan yang terakhir ada ma'at atau hari pembalasan, mengingat bahwa segala perbuatan termasuk dalam ekonomi akan dipertanggungjawabkan di akhirat sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir ada karakteristik prinsip dasar ekonomi syariah. Yang pertama bersifat rabbani dan insani. Ekonomi Islam bersifat rabbani karena didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah dan insani karena bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Kedua ada menjunjung keadilan dan kerjasama, menekankan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi dan mendorong kerjasama yang saling menguntungkan. Ketiga ada pertumbuhan dan keseimbangan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan memperhatikan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang keempat ada menyeimbangkan hak dan kewajiban, mengajarkan kewajiban sosial seperti zakat, dan menghormati hak-hak individu dalam kegiatan ekonomi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis pembiayaan dalam bank syariah beserta prinsip-prinsip dasarnya. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang sistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai syariat Islam. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.